Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara, gimana kabar pagi ini? Luar biasa? Oke. Mau bagi nggak luar biasanya? Yuk maju ke depan bagiin. Nih saya mengalami ini hari-hari ini. Ada? Nggak berani? Jadi baru luar biasa di mulutnya ya. Tapi belum meluap dari hatinya yang luar biasa. Kalau meluap dari hatinya yang luar biasa, saudara pasti kita nggak tahan ya. Nggak tahan untuk tidak menyaksikan tentang Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, pujian ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ada pagi hari ini, betul-betul karena darah Yesus yang sudah membeli kita. Jangan pernah berusaha menjadi orang suci. Saudara, tidak ada di dunia ini orang suci, tidak ada. Ya, sekalipun ya banyak orang-orang umat yang menganggap oh ini pemimpinnya suci, saudara. Oh pemimpin ini gini saudara, enggak ada. Di hadapan Tuhan enggak ada orang suci saudara. Yang ada adalah orang yang disucikan. Ya, saya orang yang disucikan oleh darah Yesus. Sehingga saya jadi suci. Bukan karena usaha saya. Ya, bukan karena manusia angkat saya menjadi orang suci. Enggak ada saudara. Kita disucikan. Kata di, saudara itu menunjukkan kitanya pasif. Ya. Kita dibenarkan, kita disucikan saudara, kita diperkaya, semuanya kita disembuhkan, semuanya Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara gimana? Dalam sepekan ini saudara dengan Tuhan, sudah mulai membuka hati? Sudah? Ada pengalaman, udah mulai ditegur oleh suami? Ditegur oleh istri? Mulai gimana? Masih nancep di sininya? Masih kesel, ditegur orang tua, ditegur oleh anak, oke, ditegur oleh atasan, udah saya keluar aja, saya berhenti aja kerja. Wah. Semua yang saya kerjakan salah, saya sudah kerjakan yang terbaik, saya sudah kasih yang terbaik, tapi semuanya salah. Ya udah, saya nggak mau lagi, ngambek, nggak bisa. Tuhan tidak bisa paksa untuk buka hati kita masing-masing. Tidak bisa. Bapak Ibu dan saya yang harus buka hati untuk apa? Tuhan mengerjakannya. Ya, Tuhan mengerjakannya. Kalau kita buka hati itu enak. Kita banyak nggak sadar apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita banyak nggak sadar, saudara. Kita anggap yang kita lakukan biasa aja. Saya memang dari dulu saya orangnya diem kok. Kamu suruh paksa ngomong nggak bisa. Atau ya saya dari dulu orangnya ya ramai beginilah. Kamu suruh saya diam, nggak bisa saya. Ya kita bisa bertahan terus gitu kan ya. Ya saya udah setua gini ya saya jalani hidupnya seperti ini. Ya waktu kita jalani hidup kita diem terus ya. Dan kita berhasil lagi. Buktinya saya berhasil. Wah itu sulit sekali saudara. Ya karena udah berhasil kan. Dengan cara kita, dengan pola pikir kita semua kita lakukan itu dan berhasil. Ya, tanda kutip Tuhan menyetujui, Tuhan merestui. Ya. Tuhan memberikan izin, permissive will of God. Saudara. Wah, itu kita bilang, "Ini Tuhan kok, Pak." Iya. Tapi sifatnya apa? Diizinkan. Yang namanya sifatnya diizinkan Bapak Ibu, itu sebenarnya Tuhan gak mau. Betul gak? Bangsa Israel teriak-teriak minta raja. Sebenarnya itu kehendak Tuhan sepenuhnya gak? Kira-kira. Ayo. Bro Salomo? Kehendak Tuhan gak orang Israel itu punya raja? Enggak. Ya, Tuhan itu mau saudara dari awalnya apa? Teokrasi. Pemerintahan Tuhan. Tuhan yang jadi raja atas hidup mereka. Tapi bangsa Israel terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain ada rajanya. Kamu tahu nggak kalau ada raja ya nanti ada konsekuensinya loh. Kamu harus bayar pajak, kamu harus ini. Nggak apa-apa, yang penting kami punya raja. Betul? Yang dipilih apa? Raja Saul. Karena apa? Ya, menurut penampakan oke. Ya, kriterianya oke. Ya udah,
cocok jadi raja, saudara. Tapi meleset nggak? Meleset. Salah satu perkataan Tuhan menyesal, selain Tuhan menyesal menciptakan manusia, karena manusia sudah begitu jahat dan berdosanya, Tuhan datangkan air bah. Saudara, diperkirakan jumlahnya saat itu seperti jumlah sekarang 8 miliar. Ya, tapi Tuhan janji dengan munculnya pelangi, lambang LGBT, ya LGBT pakai lambang itu, saudara. Ya kan pelangi kan nano-nano warnanya, tapi kami tetap satu. Wah, you mesti terima kalau I ini suka sesama jenis. Wah, ya hak asasi manusia. Makanya banyak negara-negara yang mengizinkan, saudara, untuk apa? Pernikahan sejenis. Thailand beberapa bulan yang lalu mulai mengizinkan, wah ratusan pasang. Saudara, mereka proklamirkan pernikahan sejenis mereka. Laki-laki dengan pria, perempuan dengan wanita. Saudara, Tuhan menyesal. Tapi kalau saudara baca kitab Samuel juga, saudara, Tuhan juga menyesal apa? Kasih raja buat orang Israel. Menyesal. Kemarin kita bahas ya di persekutuan, kata Tuhan menyesal, itu berarti Tuhan kita tidak maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, ngapain dia nyesel? Tapi di satu sisi, saudara, dia bilang sama Nathanael, kalau saudara saya, ya sebelum kamu datang, tapi aku sudah tahu kamu, saudara. Gimana kenal Tuhan? Ayo. Di satu sisi Tuhan nggak tahu, di satu sisi Tuhan tahu. Ayo kita lihat, kita pelajari, saudara. Jadi jangan punya konsep. Oh, saya udah punya konsep dari kecil diajarin di sekolah minggu, Tuhan maha tahu. Jadi ketika dengar Tuhan gak maha tahu, wah kita berontak. Wah ini sesat. Kalau Tuhan maha tahu, dia gak menyesal dong. Udah tahu manusia berbuat jahat. Dia gak menyesal, gak ada kata-kata menyesal. Tapi saudara coba, tulis aja kata Tuhan menyesal. Banyak itu keluarnya. Salah satu kitab Kejadian itu, sebelum dia datang air bah. Yang kedua, tentang Saul. Tuhan menyesal. Saudara. Diganti Daud. Jadi menantunya Saul. Karena dia mengalahkan Goliat kan. Upanya anak gadisnya, saudara. Tapi menantunya pun dikejar-kejar gitu. Kenapa? Ini menantu kurang ajar. Punya menantu yang kurang ajar? Jangan-jangan dia Daud. Ini kurang ajar nih menantu ini. Karena ada pujian dari rakyatnya berkata apa? Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu juta. Kurang ajar. Masa menantu gue lebih terkenal dari gue? Hatinya panas. Itu saudara. Sama kita kan. Kalau punya raja kan jelas, lahiriahnya jelas, kelihatan. Tapi kalau teokrasi kan gak kelihatan. Pemerintahan Allah kan gak kelihatan, saudara. Ini yang Tuhan terus bawa kepada kita, saudara. Ya, kita itu hanya dihidupi oleh Kristus, bukan dihidupi oleh apapun. Ya, jangan bangga yang minum obat terus menerus dari dokter berkata, aku hidup dari obat ini. Saudara yang darah tinggi, saudara yang diabetes, saudara ya, yang kolesterol, saudara minum terus obatnya setiap hari. Saya jangan bangga. Saya enggak anti obat. Ya, misalnya saudara sakit ya, minum seminggu, tak selesai. Tapi kalau saudara minum bertahun-tahun terus, saudara, pagi siang malam, hati-hati. Berarti ada yang gak beres di hati saudara. Bukan Tuhan yang memiliki hidup kita, berarti apa? Ketika saya bertemu dengan seseorang yang sakit kanker, saudara. Dan dia kesaksiannya spektakuler. Wah saya bersyukur gitu loh. Ya, lewat BPJS saya dapat obat ini yang paling bagus, saudara. Saudara tahu dia mesti minum obatnya sehari 8 butir.
Dan obatnya satu butirnya 400.000. 400.000, berarti sehari dia minum obatnya berapa? 3,2 juta, Will. Jangan-jangan gaji kita 1 bulan. Betul nggak? 3,2 juta UMR. Wah, saya bersyukur. Kenapa? Setelah saya itu BPJS keluarkan, tidak lagi dikeluarkan obat ini. Tapi ketika bertemu, saya bilang gini. Jadi hidup kamu karena Tuhan apa karena obat ini? Ya Pak, realnya obat ini. Kalau nggak ada obat saya mati. Itu melesetnya. Itu melesetnya kita. Bukan. Tuhan bisa pakai obat-obatan ya. Tapi saya bilang jangan tempo terus. Pastilah ada efeknya kan. Ya, hidup kita itu tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Ya, kita orang Indonesia biasa makan nasi kan. Saudara kalau nggak ketemu nasi belum makan. Padahal sudah makan bakmi, sudah makan bacang, sudah makan bakpao. Ya. Udah makan belum? Belum. Kenapa? Belum ketemu nasi. Kalau udah ketemu nasi baru makan itu. Nah, itu konsep. Saya juga sama dulu, mesti ketemu nasi. Tapi menikah dengan orang Jakarta, saudara, dia bisa nggak makan nasi. Ya, saya ikut juga gitu. Oh saya makan mesti pakai sambal. Makanya pergi ke luar negeri aja yang dia bawa apa? Sambalnya dulu jangan lupa. Paspor lupa. Sambal nggak boleh lupa. Pergi ke Israel sibuk bawa mie instan, bawa kecap manis, bawa sambal saudara, itu isinya. Padahal di sana berlimpah kacang-kacangan, sehat. Tapi kita udah konsep kan, saya makan apapun mesti pakai sambal. Kalau keponakan saya makan apapun mesti pakai kecap. Semua makan pakai kecap. Makan es teler pakai kecap. Karena semua pakai kecap. Nah itu konsep. Ya bisa. Ayo buka hati kita lebar-lebar. Untuk apa? Tuhan yang memiliki hidup kita sepenuhnya. Sehingga apa? Di lubuk hati kita terdalam tuh tercongkel. Tidak ada kekesalan dengan seseorang. Tidak ada amarah dengan seseorang. Saudara, nggak ada. Lepas aja. Plong, enak. Tapi masih buka hati. Kalau kita tutup hati kita rapat-rapat, kita keraskan hati kita, saudara, kita anggap kita nggak ada masalah kok. Oh nggak bisa, nggak bisa. Buka saudara. Oh, saudara buka hati Tuhan, aku nyerah, aku nggak sanggup Tuhan, silakan Tuhan. Oh saudara akan melihat tiba-tiba, saudara nggak sadar, loh kok terjadi gini ya, kok terjadi gini ya, kok enak ya, kok udah plong ya. Biasa kok ini ada ganjalan di hati. Kenapa? Karena kita terbuka. Saudara itu penting sekali. Ya Tuhan mau hati kita betul-betul terbuka di hadapan Tuhan selebar-lebarnya saudara. Jadi orang tadi saya enggak suruh dia, kamu berhenti minum obat. Enggak. Malah saya bilang yang kamu butuhkan tuh sang cinta. Nanti ketika kamu sambut sang cinta, udah berperkara aja sama Tuhan. Yesaya 53 aja sudah menubuatkan kok. Ya kan? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Petrus kutip lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu status kita. Status kita apa? Sudah sembuh. Terima dulu status itu. Tapi masih mikirin sakit saudara. Ya, kita cuman urus penyakit kita saudara. Jangan. Gak bisa menikmati sang cinta dalam hidup kita saudara. Saya bilang saya gak suruh kamu berhentiin loh. Tapi nanti Tuhan ngomong apa sama kamu? Berperkara sama Tuhan. Daripada kamu minum seumur hidup. Bikin miskin pemerintah juga. Bikin BPJS tekor terus. Loh sehari 3,2 juta. Sebulan berapa?
Sebulan jadi berapa? 94 juta. Oh, 96 ya, 96. 96, 100 juta loh, hanya untuk obat. Kalau nggak ada BPJS mati dong. Jangan. Saudara, jangan manfaatkan BPJS, saudara yang sehat aja, saudara bolak-balik ke rumah sakit, ngapain? Mumpung gratis Pak, itu roh miskin. Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kita masih senang menerima. Itulah orang miskin. Orang miskin itu senang menerima karena untuk aku. Tapi orang kaya senangnya memberi. Bapak Ibu kaya atau miskin? Kaya apa miskin? Kita statusnya kaya. Status kita kaya. Jadi jangan minder-minder. Ya Wil? Kaya. Mobil belum ada, kaya. Kaya. Kaya dari mana? Dari langit. Lihatnya dari mana kayanya? Loh, Tuhan yang bilang kok. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Berarti kaya dong, kelimpahan. Jadi pede. Mantap. Ya, jadi buka hati kita lebar-lebar saudara. Tapi ternyata Tuhan mau, tidak hanya cukup buka hati kita. Ini buka hati ini modal saudara, modalnya ya. Kalau saudara bilang modal tuh ini modalnya. Buka hati saudara. Nanti ada terobosan demi terobosan yang Tuhan kerjakan. Saudara nggak sadar, loh kok saya nggak cool lagi ya. Kok saya bisa terbuka apa adanya ya. Kok nggak ada sakit hati lagi ya. Kok nggak kesel lagi sama dia ya. Hilang, saudara nggak sadar. Nggak sadar, tiba-tiba kok hilang ya. Tapi kalau saudara masih menyimpan kekesalan, di sininya masih ada kompetisi terus saudara. Wah ingin bersaing, ingin menunjukkan aku ada nih, aku hebat, nggak bisa. Ya, oke. Saya mau mengajak kita mau buka Injil Yohanes pasal 21 saudara. Silakan Bro, Stefanus akan baca buat kita. Injil Yohanes pasal 21 mulai dari ayat 1. Silakan. Tolong mic sudah di on? Ya. Mic WL? Ya. Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, ini ada 7 mantan murid-murid saudara. Ya, ada 7 orang saudara. Ketika Petrus bilang, aku akan pergi menangkap ikan kembali. Karena itu adalah pekerjaan lama dia. Itu profesi lama dia saudara. Yang lainnya ikut. Saudara jangan ikut-ikutan. Kekristenan hari-hari ini ikut-ikutan. Ayo ke gereja sana ikut-ikutan. Ayo ke sana ikut-ikutan saudara. Ikut-ikutan. Tidak mantap di hatinya. Tuhan nyatakan apa saudara gitu. Ya, karena apa? Karena manusia itu senang mendengar sesuatu yang mengenakan telinga. Ya, Tuhannya itu mengenakan saya. Tapi kalau Tuhan yang diberitakan, ya Tuhan tidak maha tahu, ya Tuhan pelin-pelan, saudara. Enggak terima gitu saudara ya. Enggak terima gitu. Maunya Tuhan yang memberkati aku, saudara ya. Keren saudara. Ya. Wah, ke gereja sana enak, dibagi emas. Emas lagi mahal loh. 1 gram 2 juta ya. Ya lumayan kan. Berlomba-lomba. Oh ke sana nanti dapat motor, sana dapat mobil. Ya,
Itu kekristenan secara umumnya masih senang dengan bonus, dengan hadiah. Acara-acara apa, ada apa? Ada surprise-nya, ada hadiahnya. Itu yang dicari. Masih jauh. Ya. Kita masih senang dengan bonus-bonus gitu, saudara. Dan mereka pergi. Ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, malam hari. Nelayan itu nangkap ikan malam hari. Kalau saudara mantan nelayan, saudara pasti tahu. Ya malam hari, Pak. Enggak ada siang hari, saudara. Yang siang hari itu mancing. Di danau, di kali gitu ya. Tapi yang mancing pun juga di luar kan banyak malam hari. Malam hari. Dan mereka tidak menangkap apa-apa, saudara. Ini jelas ya, gak perlu ditafsirkan lagi. Jadi 1 ekor ikan teri pun tidak ada. Ya. Ikan Petrus yang di sana disebut ikan mujair itu, ikan Petrus nggak dapat, anaknya pun nggak dapat. Perhatikan ya, kosong. Oke, lanjut. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Iya. Terus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara perhatikan. Mereka ketika sudah mulai ke pantai gitu, saudara. Yesus datang, udah siang hari kan. Lalu Yesus tanya, apakah kamu punya lauk pauk? Kira-kira pertanyaan ini ngeledek enggak? Hah? Ngeledek gak? Ngeledek ya Pak Siti ya? Orang gak dapat apa-apa. Pak Siti baru pulang dari bengkel. Ibu Mena tanya, berapa masukan hari ini Pak? Padahal itu hujan full. Ngeledek kau. Kau tahu dari pagi sampai sore hujan. Kau tanya berapa masukannya hari ini. Ngeledek kau. Saudara tahu gak? Tuhan itu suka ngeprank. Pernah diprank Tuhan? Oh belum pernah, baru dengar Pak Tuhan suka ngeprank. Bukan hanya Joel yang suka ngeprank. Tuhan juga suka ngeprank kita, saudara. Berapa bulan yang lalu, ponakan saya telepon. WA lah, bukan telepon WA gitu. Dia berkata gitu, bulan April atau Mei, boleh nggak saya nginep di rumah sekitar 3 mingguan gitu. Ya, saya langsung bilang, oke, boleh. Ternyata saya dapat informasinya, ternyata dia angkat rahim. Kalau angkat rahim itu kayak orang habis melahirkan sesar kan. Jadi bukan nginepnya gitu kan, mesti dirawat kan. Tapi saya sudah oke dulu, ya sudah. Ada yang saranin, cancelin aja. Gimana kamu ngerawatin orang, ya orang habis melahirkan loh. Kamu mesti anterin nanti, mesti cek gitu. Udah saya bilang, gak apa-apa, saya sambut, saya buka hati. Itu udah sambut aja gitu. 2 bulan kemudian, dia WA lagi, gak jadi deh. Saya di prank. Tapi saya sudah nyambut dulu. Itu mainannya Tuhan buat kita. Tapi kita sudah apa? Udah tolak dulu. Enggak boleh. Kalau ada orang di rumah ini kayak ada ulat bulu. Tidak semua jemaat itu senang dikunjungi loh. Ada. Saya pernah kunjungi, habis itu dia pindah gereja. Karena enggak semua orang. Karena dia senang dengan, ada yang senang banget, saya juga enggak mau kunjungi. Pak datang dong Pak, Pak datang dong Pak. Kucing sakit telepon saya, listrik mati telepon saya.
Kayak warga aja sekarang, Pak listrik Pak itu terbakar. Jam 2 pagi, saya nggak baca lah. Ada PLN kok. Kan masa tugas Pak RT matiin listrik yang terbakar. Gitu ya. Kemarin berantem kucing. Gara-gara kucing ngotot-ngotot itu. Waduh. Saya langsung Pak itu warganya lagi berantem. Emangnya gue pikirin. Urusan kucing berantem ngotot-ngotot. Padahal saya tahu dia orangnya diam gitu loh. Tapi kalau udah di WA kan berani. Tapi kalau udah berhadapan ciut. Banyak gitu. Ya. Jadi seperti tadi sampai di mana itu dia? Hah? Prank. Tuhan suka ngeprank, jangan serius saudara. Sabtu yang lalu, teman saya WA saya, dia telepon sih, cuman signalnya kurang bagus. Saya coba udah WA aja, oke. Pak, boleh nggak kami main ke Tangerang? Dan kami menginap, berapa orang? 6 orang, siap. Siap aja dulu. Ya. Nah, saya udah bilang, ini mau datang ya, kita siapin makan. Saya udah bilang sama kepala rumah tangga gereja, Esther Sianet. Siapin ya penginapan, tak, oke. Udah, siap semua. Oke, kita ada persekutuan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu Sabtu, saudara. Senin pagi, saudara. Pak, kami tidak jadi ke Tangerang. Di prank. Itu prank. Itu yang penting apa? Hati nyambut dulu. Kita pernah berkata, jangan-jangan itu malaikat Tuhan. Yang kita sebelin itu orangnya malaikat Tuhan. Buat ngorek nih. Benalu-benalu di hati kita nih, kotoran-kotoran di hati kita, roh benar di hati kita, Tuhan pakai dia. Cuma kita udah talak dulu. Ini yang membuat kita hidup kita tetap aja biasa-biasa aja. Hidup kita ini nggak biasa. Kalau saudara hubungan suami istrinya biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan. Kita nggak biasa kan sayang? Berantem aja seru ya. Jangan biasa-biasa aja. Enggak, Tuhan itu kan dinamis. Terus bergerak, terus. Saudara lihat teknologi kan makin canggih. Tadi Salomo bilang kan, ya nanti akan dibuat AI, saudara, itu yang akan kasih solusi. Tapi saya bilang, tetap kalah kerennya sama Tuhan Yesus kita. AI nanti kasih jawaban, kasih solusi. Yesus adalah jalan. Dia bukan jalan keluar, dia jalannya. Das? Oke. Jadi sambut aja dulu, jangan tolak. Ya. Bro Rudi ini minggu depan khotbah, siapa? Gitu. Bro Rudi minggu depan khotbah, kabur, minggu depan gak datang ke gereja. Cari aman, tentram, dan damai sejahtera. Ya. Kita ini punya alasan tuh banyak untuk nolak Tuhan kok. Dan semuanya masuk akal. Sudah. Lebaran pembantu pulang kampung, lebaran. Tinggal suami istri berdua. Suaminya lagi duduk di mebel, bilang sama istri, yang sini duduk. Enggak, aku mesti nyapu. Udah gak usah, mereka baru disapu. Enggak, kotor, karena habis sapu mesti pel. Udah pel, yang sini duduk. Enggak, aku mesti masak. Gak usah kita beli aja, cuma berdua. Mahal beli di luar. Masuk akal kan? Udah habis masak, yang duduk sini. Enggak. Banyak alasan, aku udah capek, aku mau tidur.
Kita sama Tuhan juga sama. Tuhan tuh cuma mau mesra-mesraan sama kita. Tapi kita apa? Alasan yang masuk akal semua. Kasih alasannya. Gitu kan? Diajak persekutuan. Habis Pak. Dulu pernah. Bapak ngadain persekutuannya hari Senin sih. Sekarang hari Jumat nggak nongol juga. Minggu depan hari Minggu nggak nongol juga. Mau hari apa? Lebih senang pemuridan kan? Karena wajib. Kita tuh senang diwajibkan. Itulah hidup kita, tidak dalam percintaan, kita masih dalam hukum. Kalau diwajibkan tuh wah taat. Tuhan mau kita dalam percintaan, mau apa? Bermesra-mesraan. Tuhan mau manja-manjaan sama kita, itu aja. Jelas ya? Oke, terus lanjut ayat yang ke-6. Keenam, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihat, ngaco kan Yesus kan? Sepanjang malam nangkep nggak dapat. Mendarat dong. Yesus nongol. Siang hari kan. Perahunya kan belum terlalu jauh. Orang nangkep ikan ya agak tengah dong. Bukan di pinggir pantainya kata ya. Ini kan masih pinggir pantai. Kalau baca berikutnya cuma 200 hasta. Masih deket lah. Disuruh tebar. Tapi saudara perhatikan di sini. Tidak ada komplain. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Ini bukan soal ketaatan. Enggak. Tapi apa? Ini soal bergerak. Banyak kita tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Saya tergerak Pak ikut persekutuan, tapi enggak pernah bergerak. Cuma tergerak doang. Kita punya 1001 alasan. Padahal saudara, wah bagi saya itu luar biasa. Jumat kemarin kita persekutuan Tuhan bebaskan, kita sama-samakan dari roh kekakuan. Bagi saya keren banget. Saya juga tahu ini ada nih seperti dalam diri saya kaku gitu. Itu Tuhan bebas. Kita ngomongin aja. Penting. Kita cuma tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Tidak pernah melangkah. Kita bilang percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah melangkah. Kenapa? Tuhan itu kadang-kadang nyuruh kita nggak masuk di sini. Anak muda, ingat nangkepnya mesti pakai hati. Jangan pakai ini ya. Kalau pakai ini repot anak muda. Saya mesti kuliah. Hari gini nggak kuliah, gimana sih? Padahal kita udah dengar AI nanti menggantikan banyak profesi saudara. Programmer, accounting, saya bilang arsitek aja sudah ada ya bukan? Di online kita jualan aja itu kalau kami belum jawab, AI-nya sudah jawab. Oh. Tapi ada kala dibilang, saya nggak bisa menjawab, nanti tunggu penjualnya. Dia nggak tahu size sepedanya, dia nggak tahu warna stok kita ada nggak. Jadi dia nggak bisa, tapi jawabnya jualnya ada, sudah ada jawabannya. Tapi kan kita harus. Padahal Tuhan bilang, cukup, aku mau didik kamu. Sama nih orang tuanya juga sama. Saya ngobrol dengan seseorang gitu. Kamu atau mama kamu yang mau? Dua-duanya. Ini yang repot. Saya nggak anti ya, ingat ya, enggak ya. Karena dulu saya punya ambisi ketiga anak saya itu S2 semua, ketiga-tiganya. Dan itu bisa terjadi. Mungkin Joel agak berat. Ya saya tahu agak berat ya. Dia harus mengakui. Kalau yang dua ini
Mungkin bisa S3. Tapi Tuhan balikin semua. Silakan saya bilang. Yang penting jangan tergerak, tapi bergerak. Melangkah. Tema khotbah saya pagi ini, MDC. MDC, melangkah dalam cinta. Ya. Anak-anak muda, MDC, melangkah. Jangan ngomong doang pinter gitu saudara. Jangan, melangkah. Tuhan taruh apa di hatimu? Melangkah aja, melangkah aja. Pasangan hidup, jangan takut melangkah. Langsung tembak, you mau sama I? Mau, ya udah. Itu loh, you mau, you nggak mau, udah. Saya dulu aja. Berapa ya? 28 tahun yang lalu saudara, tahun 97 saudara. Setelah dia putus dari pacarnya, teman SMA-nya kan. Dia konseling sama saya kan. Udah hati saya mulai kan. Mulai masuk pelayanan di Duta Garden. September 96, saya masih kuliah. Istri, wah ini orang cewek luar biasa, udah cantik, mau melayani lagi gitu kan. Dia bawa mobil, saya di sampingnya. Mulai muncul. Akhirnya saya betul-betul tembak. 97 saya tembak dia. Mei 97. Dia nggak inget. Mei, ini bulan Mei. Saya bilang, Ri, kita jangan jadi teman aja. Maukah kamu jadi pacarku? Ciaile. Malam itu dia nggak jawab. Tapi hatinya bergemuruh. Itu hari Kamis. Selasa saya datang lagi. Maukah kamu jadi pacarku? Dia bilang mau. Saya nyanyi haleluya 13 kali. Haleluya. Kingkong badannya besar. Ya kan ada WL bilang, mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita naik dari atas, kingkong badannya besar. Dia kan udah putus sama pacarnya kan. Pacarnya datang lagi. Itu saudara, datang lagi. Dia samperin. Setengah jam kali dia ngobrol di luar saudara. Dia masuk ke dalam, saya gebrak meja. Bah! Di depan calon mama mertua, papa mertua nggak ada. Kalau ada digampar gua. Ini kurang ngajar nih. Kamu mau serius nggak? Iya, kalau enggak ya udah. Putus. Jaile, sok ganteng. Tapi masih bulat hati itu. Saya bilang kalau kamu udah jadi pacarku, ya enggak boleh lagi ketemu sama mantan lu. Gak ada, semua pemberian barang-barang mantannya aku musnahkan. Karena ini barang-barang tumpasan. Aku tumpaskan semua bro, habis. Emasnya aku jual. Ya dong emasnya jangan ditumpaskan. Apalagi sekarang 2 juta 1 gramnya kan. 10 gram berapa? 20 juta gitu kan ya. Punya kepastian. Udah habis, udah. Dia masih lagi bulan lalu kita pasca bersama, dia ketemu, kami ketemu gitu orang yang suka dengan dia gitu. Ajak dia makan, saya marah juga, nggak bisa. Ya, itu. Tuhan juga begitu sama kita. Tuhan nggak mau kita ada selingkuhan-selingkuhan yang lain. Tuhan mau cuman dia di hati kita. Mereka tidak hanya tergerak, tapi mereka bergerak. Mereka melangkah. Semua kita melangkah. Yang mau olahraga, jangan cuma tergerak mau olahraga.
tapi nggak pernah bergerak. Bergerak, lakukan langsung. Jalan pagi, jalan pagi. Mau nge-gym, nge-gym. Jangan nge-gymnya orang Bangka. Nge-gym orang Bangka itu mabuk-mabukan. Beda orang Bangka tuh kalau bilang nge-gym tuh ya mabuk-mabukan, ngarak gitu loh, nge-gym tuh namanya. Kita cuman banyak tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Padahal kan Tuhan di perjanjian lama aja sampai jadi satu lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan, itu perjanjian lama. Tuhannya masih di luar. Ini pun saudara, Tuhannya kan belum di hati mereka. Tuhannya kan baru menampakkan ketiga kali. Sekarang Tuhannya di hati kita. Kita cuma disuruh melangkah aja yuk. Anak-anak muda melangkah. Kalau nggak melangkah ya kita nggak bisa melihat Tuhan, itu kita nggak bisa. Kenapa kita nggak melangkah? Karena kita banyak analisis. Kita banyak pikirin. Bajunya sih boleh, ngapain dipikirin, jalanin aja. Jalanin aja tuh melangkah. Kita takut salah. Nanti kalau salah gimana? Disuruh buka warung, nanti rugi gimana? Disuruh berhenti bekerja. Jadi ibu rumah tangga aja. Nanti kerjaannya apa? Banyak. Enggak habis-habis. Kita tidak berani melangkah. Tapi ngomongnya Tuhan, ayo mulai melangkah semua. Minggu lalu sepintas saya cerita tentang ruko kan, sedikit gitu. Awalnya saya juga takut saudara. Ya, bulan Maret puasa kemarin tuh betul-betul paling sepinya sepanjang toko buka. Hari nol, nggak ada penjualan nol, online pun nol, betul-betul. Tapi si Jacob anak kedua bilang, ya Pak kita ini bergerak ya sejak dia pulang dari Jawa itu loh. Semingguan gitu dia ke Jawa gitu. Dia dapat sesuatu dari Tuhan. Aduh jangan lagi sepi gini gimana. Kita buka cabang itu lagi ramai kan umumnya kan. Betul gak dong? Lagi sepi buka cabang. Benjol. Kalau lagi ramai buka cabang dong. Ada modalnya ini lagi sepi. Ya udah belum lebaran ya hari Minggunya ya. Udah lebaran ya. Hari lebaran itu hari pertama itu udah kita muter berlima ke daerah Tangsel. Teater lihat ini ruko, fotoin, teleponin. Udah dapat beberapa ruko, bahkan beberapa hari lagi kami balik lagi untuk ketemu pemilik rukonya ini untuk buka rukonya. Lihat. Ada ruko gandeng 2. Buka, lihat. Wah gede banget ini karena mahal kan. Ruko gandeng 2, 1 tahun harganya mahal kan, double berarti kan. Oh saya punya lagi ruko yang 1. Dibukain lagi saudara. Terus, wah gak serak. Karena agak tertutup gitu loh. Berapa hari lagi balik lagi saudara. Terus, sampai kami datangnya agak sorean, tadinya mau jalannya jogging di perumahan itu, lihat situasi sana saudara. Tapi karena hujan atau apa kita nggak bisa jalan ya. Saya bilang, itu ada rumah lagi. Tadinya kita udah mau deal dua gandeng ini saudara. Udahlah kita nego lah buat dia 1 tahun boleh nggak start gitu. Saudara. Bisa lihat ruko yang sekarang Kami datang hari Kamis, ruko ini baru ditempel hari Selasa. Baru 3 hari. Jadi berapa kali kami datang enggak kelihatan. Waduh saya bilang, telepon pemiliknya enggak angkat. Gitu. Akhirnya saya terus pokoknya kejar gitu. Saya mau ketemu besok mau lihat rukonya. Dia suruh mbaknya ngurusnya. Pemiliknya cuek orangnya. Karena bos punya pabrik saudara, orang kaya jadi dia masa bodoh. Dia mbaknya aja. Besok ketemu, lihat. Waktu masuk lihat, wih,
Ruko kalau udah ditutup ya, ketutup gitu kan kita masuk kan pengap ya. Ini kok enak banget, plong. 20 meter ke dalam, lebar 5 meter. 2 lantai sepertiga. Wih, saya bilang keren amat ini. Jadi dari belasan ruko yang kami lihat, ya ini yang strategis, bagus banget gitu. Harga juga jauh lebih murah dari yang lain. Saya telepon dong pemiliknya, saya kasih DP, nggak usah. Ayo nggak butuh DP yuk. Orang kaya, dia punya pabrik gula aren, pabrik kerupuk, pabrik garam, saudara. Yuk datang tanggal sekian nih di pabrik saya. Dia kasih Sherlock, saudara. Wih, pabriknya gede banget, makanya cuek. Itu orang kaya tuh gitu, saudara. Tapi orang miskin kita yang kejar kan, cepet dong kasih DP, ini banyak yang lain. Orang kaya cuek. Yuk langsung lunas 2 tahun pokoknya gitu. Gua tanda tangan gitu. Cuek, udah. Saudara, melangkah. Kamis, karena saya pakai nama Jacob, ya, bukan nama saya, udah kamu yang urusannya gitu. Kamis ya, Jumat saya langsung bawa tukangnya. Ini tukang yang ramai banget, yang biasa susah di booking tapi pada lagi kosong dia. Ini tukang kayak MacGyver. Apa aja bisa. Jumat saya ajak dia, deal harga borong berapa, Sabtu udah kerja. Hari ini terakhir dia kerja. Sudah beres semua. Cepet. Pemiliknya juga kasih 1,5 bulan untuk renov. Jadi 1 Mei dealnya, tapi kontrakannya itu mulai 16 Juni. Dia bilang, wah. Oh Pak, karena dari Tuhan pasti lancar. Belum tentu. Bukan standarnya kalau dari Tuhan lancar. Kalau nggak lancar, nggak Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Tapi kita melangkah aja. Jangan pakai ini. Waktu sudah deal, saya mulai pakai ini, nggak bisa tidur. Kamar mandinya cuma lantai 2. Lantai 1, Jacob butuh wastafel. Dari mana bikin wastafel ini? Ini pemiliknya bekas Alfa, dia renov semua gitu saudara. Dia tutupin semua lampu. Di lantai 1 sepanjang itu cuma 3 lampu. Lantai 2 juga cuma 3 lampu gitu loh. Lampu gampang lah. Wastafel gimana? Terus keran air gimana? Gak ada keran air di bawah. Masa ngepel mesti ambil di atas, nanti tampil ban mesti di lantai 2 tuh saudara. Tapi itu saudara, si tukang ini kemarin, kerannya sudah selesai, wastafelnya sudah selesai. Itu loh. Saya mikirin, ya gak beres-beres. Tapi saya kalau tidur nyenyak, lihat kemarin, semuanya kok beres ya. Melangkah. Apa di hatimu anak-anak muda? Melangkah. Apa yang ada di tanganmu? Ayo, jangan cari yang di luar. Ada orang berkata, Pak, Bapak persiapin buat 3 anak, 3 toko ya. Enggak. Enggak ada di pikiran saya. Ya udah cukup 1 kok. Ini lumayan loh saudara, ke Pamulang. Jaraknya 1 jam lebih kalau di luar tol ya. Kalau pakai tol 45 menit lah gitu. Kalau pakai tol 55.000 sekali jalan. PP 110.000. Sebulan 3 juta lebih. Hanya duit tol loh, duit bensinnya. Kalau dipikirin semua bukan hanya botak, benjol. Jangan mikirin, makanya melangkah aja, melangkah aja. Waktu kita melangkah kita, Tuhan, 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 semuanya tentang Dia. Saya udah dulu saya mulai mikir, hah, berarti Joel sama Jacob pisah dong nanti. Saya masih meragukan dia. Kalau Jacob mah saya udah lepas. Dia baru pulang tadi pagi jam 2 pagi. Saya masih ngantuk dia. Tadinya jam 11 saya pikir saya mau jemput dia. Oh, enggak bisa Pak, sananya delay gitu. Ya udah lu naik ini aja, naik taksi aja pulang sendiri. Udah gede. Ya,
Tapi dia bisa lihat kan. Ya Joel masih sambut juga. Kecil-kecil bos. Iya kecil-kecil bos kan. Kalau kamu gede-gede kerja sama orang ya tetap karyawan. Tetap karyawan. Jangan tersinggung yang karyawan. Tapi mau tersinggung juga bagus. Kalau orang tersinggung tuh dia melangkah soalnya. Dep selesai nih, bulan depan mau selesai ya. Saya tarik. Dah. Berarti masih ada 1 toko lagi, belum tentu. Mungkin ada 5 lagi. Saya pegang yang 5, ini masih banyak nih anak-anak saya nih. Ya kan, bisa pegang-pegang semua kan, cuma megang doang kok. Saya tidak ada urusan memperkaya diri. Enggak. Saya mau nikmati Tuhan aja. Mau lihat Tuhan. Itu saya bilang duit di sini nih bohong. Kosong. Ada lagi, aduh bohong semua ternyata. Tapi yang bohong aja kita stres. Oke lanjut. Ayat berapa tadi? 7 ya. Ya lanjut. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Petrus langsung terjun. Dia peduli nggak sama ikan yang banyak? Peduli nggak? Hah? Enggak. Itu kalau orang jatuh cinta itu. Nggak peduli lagi dengan tanda-tanda cinta berkatnya apa. Wah ini kekasihku nih. Ini saya bilang betul-betul mainan. Kami kan butuh karyawan kan. Tiba-tiba hari Sabtu kemarin datang seseorang anak usia 18 tahun. Dia cuman sekolah kelas 7 aja SMP. Perokok kelas kakap. Karena pegang rokoknya saya lihat profesional. Tahu kan pegang anak 18 tahun pegang rokoknya. Udah canggih lah. 3 bungkus setiap hari. Handphone terus saudara. Saya ngobrol aja singkat. Kamu mau kerja? Mau. Gajinya segini? Mau. Daripada saya nganggur. Kamu nanti saya tempatin ke Pamulang loh. Mau. Daripada saya nganggur. Daripada saya nganggur. Gampang. Karena apa? Dia suka otak-atik motor. Motor lebih sulit daripada sepeda. Masuk hari pertama aja saya lihat, mudah kan. Jacob aja gitu cepet. Lepas buat dia setting. Ngerakit ya. Karena cepet. Gak usah kita mikirin. Dia yang mikirin. Ya, anak muda, pasangan hidup enggak usah pikirin. Pasangan hidup aja stres. Kalau nyarinya aja udah stres gimana kawinnya? William dengan serius menatap saya. Maksud lo apa om? Jangan gitu Will, kita bicarakan dari hati ke hati Will. Tenang Will. Yang penting melangkah Will. Gitu. Kalau enggak melangkah-melangkahnya kagak dapet. Memang ada ayatnya tinggal diam dan tenang, ada. Tapi itu jangan jadi konsep, saya tenang kok Pak, diam kok Pak, enggak. Hari ini saat ini Tuhan bilang lagi melangkah. Habis ibadah ini melangkah langsung, tanya dia, lo mau sama saya? Mau serius? Enggak, gitu udah. Gampang kan? Mau berhenti kerja, mau buka usaha apa? Serius, jangan tunggu lama-lama Magdalena. Mikirin. Petrus gak pusing dengan ikan yang banyak. Dia kenal ini gurunya. Ini orang yang mencintai aku. Gurunya gak tanya, kamu sudah ngutuk aku 3 kali loh. Enggak. Tuhan gak peduli masa lalu kita kok. Tuhan gak peduli. Tuhan itu Tuhan saat ini. Bukan Tuhan kemarin dan bukan Tuhan besok.
Kemarin sudah tidak ada lagi, besok pun tidak ada. Kita hidup dari masa lalu, luka batin lah, sakit hati lah, kesel lah. Kita hidup hari esok, punya mimpi lah, punya dream lah, punya inilah, cuman punya doang. Gak pernah melangkah. Orang yang menjadi milik Kristus, dia sudah menyalipkan semua keinginannya, semua cita-citanya. Yang ada apa? Yesus yang hidupi. Cuma lihat Yesus saja, lihat Yesus. Oke, lanjut. Dikit lagi. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Keren gak? Itu di prank Tuhan tuh keren. Kalian ada lauk pauk? Kan di prank Tuhan tahu kan. Ini konteksnya Tuhan tahu kan. Mereka gak dapat apa-apa kok. Keluar dari jalur cinta, jalur pribadi. Mau usaha sendiri, mau ini. Saya bilang saya takut. Kalau saudara bilang hebat saya didik anak. Enggak ada sama sekali. Tuhan yang ngajarin. Kemarin ada distributor dari Medan datang. Ya usia sacapan gitulah. Dia tanya-tanya saya gitu. Oh gimana Pak? Oh pengalaman Pak? Gak ada. Masa gak ada? Gak ada. Bapak dulu juga mantan tukang bakmi. Saya bukan mantan bengkel sepeda. Gak ada. Kakek nenek moyang juga gak ada ke arah ke situ. Kok bisa seperti ini? Saya bilang, inilah kita kalau ikut Tuhan tuh enak. Karena namanya Daniel. Saya nggak tahu dia Kristen atau enggak. Karena banyak juga namanya yang Ayub bukan Kristen. Tuhan yang siapin. Tapi kita masih curiga sama Tuhan. Kita masih minta sana, minta sini gitu. Bilangnya percaya Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Ini kan Tuhannya masih nongol secara lahiriahnya di depan mereka. Sekarang kan enggak ada. Tapi di sini. Apa sih yang kalian takuti? Dengar anak muda, mahal hidupmu. Jangan jual murah. Jangan murahan. Mahal. Gue miskin-miskin aja dulu mahal. Lo mau ketemu pacar, blak. Pergi sama drummer gitu, pergi cuman makan roti bakar. Saya cuekin, maksudnya ya udahlah, lo jalan. Karena saya juga nggak tahu bisa sehebat itu. Ini kan nekat namanya, gebrak meja di depan calon mertua. Ini kan belum jadi menantu. Pasti calon mertuanya bilang begini kan, ini belum jadi menantu aja gebrak meja, apalagi jadi menantu, meja dibalikin. Tuhan Yesus aja balikin meja. Ya lanjutin lagi yuk. Keren memang Tuhannya. 10 bro. 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pak gimana taunya ini dari Tuhan, dari aku atau dari setan? Gak usah pusing. Bergerak aja dulu, melangkah aja. Kamu aku itu dari Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui. Orang yang banyak mikir, ini jangan-jangan dari aku, jangan-jangan dari setan, jangan-jangan dari Tuhan.
Sekalipun dari setan, saudara akui saudara, Tuhan pakai setan. Masalahnya itu pertimbangan kita terlalu banyak. Saya kalau masuk pertimbangan, ini aja belum lunas. Ruko ini kan masih nyicil 8 tahun. Nekat amat ini orang. Gak tahu saya juga. Tahu-tahu udah deal aja gitu. Ya sebenarnya minggu depan mau masuk juga udah bisa, udah AC saya udah pasang, kipas angin sudah pasang, semua udah tinggal beres kan. Lihat, kita tahu kok. Siapa yang ngomong di hati kita, kita tahu. Jelas kok. Istri saya mau gimana, saya tahu ini istri saya. Ditutup aja mata saya gitu, coba pegang. Ada 5 cewek misalnya gitu. Coba mana istri kamu? Udah, baunya aja saya udah tahu, spesial, khusus, tanpa parfum. Tahu dong. Udah masuk pernikahan 27 tahun, masa gak tahu? Sama Tuhan kita juga tahu kok. Melangkah dalam cinta. Bukan melangkah ingin menunjukkan ambisiku. Melangkah ingin menunjukkan aku ada. Melangkah ingin menunjukkan aku hebat. Ingin membuktikan kepada dunia. Enggak. Melangkah dalam cinta aja. Tebarkan jala. Hah Tuhan, siang loh. Tuhan kan anak tukang kayu. Saya ini nelayan. Papa saya pengusaha ikan. Bisa dong Petrus berdebat. Di situ ada Yohanes, di situ ada Yakobus, di situ ada Andreas. Semuanya nelayan-nelayan semua, mantan-mantan nelayan semua. Mereka nelayan profesional. Tapi enggak, itulah Tuhan. Kadangkala Tuhan kalau nyuruh kita di luar nalar, di luar nurul, itulah Tuhan. Tuhan kita tidak masuk akal. Tuhan kita hanya masuk di hati kita masing-masing. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, Bapak, Ibu, selamat pulang. Tuhan berkati.